Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Oji Tanjung hadir untuk Anda. Masih membahas seputaran asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Dan tentu masih memberikan Anda motivasi, edukasi, serta solusi sembuh dari GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman semuanya? Tanpa terkecuali saya harap Anda semua terus diberikan perbaikan ya, dan kesembuhan teman-teman. Dan ini yang saya harapkan, dan tentu teman-teman bisa terlepas dari sensasi-sensasi atas gangguan asam lambung di dalam tubuh Anda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan silakan ya disimak atau ditonton teman-teman ya, kalau memang teman-teman mencari informasi tentang GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis, itu ada di channel saya teman-teman. Dan tentu ya jangan lupa untuk di like, di subscribe, kemudian di komen teman-teman ya, di share. Dan tentu orang-orang yang di luar sana ya masih banyak membutuhkan informasi seperti ini, dan semoga video-video yang saya berikan kepada teman-teman menjadi wasilah kesembuhan, menjadi motivasi teman-teman ya, sehingga setiap ada sensasi teman-teman bisa memutar video saya, membuat dia jadi MP3 ya, terserah teman-teman. Solusi-solusi yang teman-teman miliki itu bisa teman-teman pakai teman-teman ya. Jadi inilah murni sesuai dengan pengalaman saya pribadi ketika saya diserang oleh GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis selama kurang lebih 3 tahun lamanya teman-teman. Dan yang metode yang saya gunakan yaitu ketika saya melatih mental saya keluar dari rumah, sosialisasi, saya terus membuat mengcopy paste video-video motivator yang lain ya, seperti dari Pak Yono yang saya buat menjadi MP3 ya, MP3, dan tentu saya pakai headset ketika saya keluar rumah ya untuk mengetes mental teman-teman. Karena ini adalah secara tidak langsung memberikan kita motivasi atau penyemangat ketika kita ada di luaran sana, terus kemudian sensasi menyerang teman-teman. Dan tentu untuk melatih mental, terus kemudian untuk melatih psikosomatis ini ya, kita perlu dukungan teman-teman. Nah, kemungkinan ya dukungan-dukungan dari tempat Anda seperti keluarga, istri, suami tidak bisa memberikan dukungan penuh karena mereka tidak paham akan kendala ini, tidak paham akan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan. Jadi teman-teman bisa membuat MP3 ya, video-video yang saya sebarkan kepada teman-teman, dan itu didengarkan ya. Nah, jadi step demi step Anda lakukan ya untuk mengetes mental Anda untuk keluar rumah, yang mungkin bisa berjalan 50 meter, kemudian besoknya dilanjutkan lebih jauh lagi, dan seterusnya teman-teman. Dan ini tidak sekali diaplikasikan teman-teman. Bahkan teman-teman harus terus mengaplikasikan ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan hal ini selama 1 atau 2 bulan ya, terus menerus, insya Allah rasa kelayangan, kemudian takut keluar rumah ya, sempoyongan seperti itu, insya Allah ya bisa disembuhkan teman-teman. Karena ini yang saya lakukan dulu ketika saya merasakan tingkat psikosomatis, yang mana di bagian perut ya atau di bagian lambung sudah aman, makan pun sudah aman, tapi terkadang-kadang ada sensasi yang datang ya, bahkan kaki saya bisa bergerak sendiri teman-teman ya, dan ini sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya. Jadi untuk melatih psikosomatis itu kita harus berani keluar rumah teman-teman. Dan kalau kita terus ya berdiam diri, menikmati atau merasakan sensasi-sensasi tersebut, sensasi ini tetap akan ada teman-teman, tidak akan hilang ya. Jangan sampai Anda menikmati atau merasakan sensasi-sensasi tersebut ketika Anda di rumah, kemudian kalau ada sensasi Anda pergi ke kamar, tiduran, rebahan seperti itu.
Nah, ini yang menyebabkan sensasi-sensasi psikosomatis itu akan terus menyerang. Jadi untuk menangkal itu kita dituntut harus keluar rumah, cari aktivitas di rumah, dan tentu semangati diri Anda dengan tetap ya melaksanakan ya 3P yang pernah saya berikan kepada teman-teman, yaitu adalah pola makan yang baik, pola pikir yang baik, dan pola hidup yang baik. Ketika 3 serangkaian ini Anda aplikasikan terus-menerus secara konsisten, insya Allah tentunya untuk penyembuhan Anda, bagi Anda yang sudah di tingkat psikosomatis dan anxiety, ini akan berangsur membaik. Nah, kemudian buat teman-teman yang masih menanyakan tentang bagaimana solusi lemas, ya, kelayangan, kemudian dada terasa panas, ya. Dan ini berkali-kali harus saya sampaikan ke teman-teman ya, tolong untuk ditonton di video-video saya yang sebelumnya. Karena kalau saya balas dari inbox ini membutuhkan ngetiknya terlalu lama teman-teman ya. Seandainya ada obat GERD anxiety kecemasan ini bisa disembuhkan dalam 1-2 hari, saya tidak akan membuat video sepanjang ini teman-teman. Dan inilah ya, saya meminta ke teman-teman silakan untuk ditonton video saya mengenai kelayangan dari part 1, part 2, part 3, dan part 4 teman-teman. Cara saya mengatasi kelayangan ada di sana ya. Di antaranya itu saya harus mengingatkan teman-teman, yaitu lakukan 4 jam sekali makan ya. Anda harus terapkan itu 4 jam makan, jangan tunggu lapar teman-teman ya. Setiap 4 jam teman-teman harus makan. Ketika 4 jam teman-teman belum lapar, tetap ya teman-teman harus makan. Karena ini didasari oleh keadaan lambung yang belum bekerja maksimal ya. Bagi Anda yang memiliki dispepsia fungsional, ini yang menyebabkan Anda kelayangan karena nutrisi dalam tubuh ya. Nutrisi dalam lambung ini dari makanan ini tidak disebar sepenuhnya ke bagian tubuh yang lain. Inilah gunanya saya memberikan Anda solusi, yaitu makan 4 jam sekali untuk kebutuhan nutrisi tubuh teman-teman. Dan kemudian jangan lupa untuk meminum air putih sebanyak mungkin ya, untuk menghindari dehidrasi. Ketika Anda lemas juga Anda bisa mengkonsumsi air gula teman-teman ya, 3 atau 4 sendok setiap 2 atau 3 jam sekali. Dan jangan takut untuk kena penyakit gula teman-teman, karena kita bisa bayangkan ya, ini lambung kita masih bermasalah. Jadi makanan yang lain aja belum bisa dicerna secara maksimal, apalagi air gula teman-teman. Apalagi teman-teman yang sudah di tingkat psikosomatis, air gula gula darah wajib turun teman-teman. Makanya kita harus support ya dengan meminum air gula 2 atau 3 sendok ya, limit teman-teman ya, jangan banyak ya. Ini hanya untuk kebutuhan glukosa yang rendah, tentu untuk menyuplai glukosa tersebut ya, biar kita tetap fit ya, tidak lemas dalam kehidupan ya, atau menjalani kehidupan kita pada saat kita melakukan penyembuhan teman-teman. Dan ini terus saya gaungkan ke teman-teman ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan di inbox atau di komen box mengenai hal ini, saya akan arahkan ke teman-teman untuk silakan tonton video saya yang sebelumnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi, kemudian dipelajari. Kalaupun tidak paham ya, tentu teman-teman bisa mengulang kembali video-video tersebut dia sampai paham. Karena sejatinya teman-teman saya sendiri ya, ketika saya mendapatkan informasi dari beberapa mentor ya, untuk putar video sekali saja belum paham, karena sulit masuk di pikiran teman-teman. Karena kita penderita GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan ini pelupa teman-teman. Jadi untuk itu terus keep watching ya, biar teman-teman paham apa yang disampaikan mentor, sehingga ketika ada pertanyaan yang memang belum ada jawaban di video, tinggal Anda tanyakan ya untuk kelengkapan video tersebut. Nah, jadi itu trik-trik yang teman-teman harus lakukan. Percayalah kepada teman-teman ya, saya mengalami
ini dan teman-teman merasakan apa saya merasakan yang teman-teman rasakan. Sejatinya apa yang teman-teman rasakan itu adalah sama yang saya rasakan dulu, tidak jauh beda teman-teman. Karena gangguan GERD, anxiety psikosomatis ini sensasinya 1001 macam teman. Dari ujung rambut sampai kaki teman-teman. Setiap hari pasti ada yang kita rasakan. Dan itu ketika kita tetap mengingat sensasi itu, merasa sensasi tersebut, ini yang akan merusak ya. Artinya kesembuhan Anda akan terhambat. Jadi untuk itu kuatkan pikiran Anda bahwa gangguan ini murni dari asam lambung yang meningkat dan tidak ada penyakit-penyakit yang lain yang menyerang ya. Karena pola pikir ini yang perlu harus ditegakkan, harus dikuatkan teman-teman. Makanya di 3P ya, yang saya sampaikan sebelumnya ya, pola pikir ini harus tetap kita jaga. Jangan sampai kita berpikir bahwa yang kita alami ini adalah penyakit kronis, penyakit mematikan, ya, penyakit berbahaya dan sejenisnya. Jadi silahkan bangkit teman-teman, terus ya, semangati diri Anda. Jangan sampai Anda tidak punya semangat ya untuk menjalani ini. Nah, justru itu ya, kami atau saya pribadi memberikan ke teman-teman motivasi ini biar terus bisa semangat menjalani hidup dan tentu konsisten dalam pengobatan teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih merasakan sensasi setelah makan, ya tolong direview kembali makanan-makanan yang Anda konsumsi, dan untuk di skip ya teman-teman ya, jangan dimakan lagi tentunya. Dan ini hanya sementara. Dan ketika gangguan lambungnya sudah normal, teman-teman bisa balik lagi ya untuk mengkonsumsi. Akan tetapi untuk mengkonsumsi sesuatu makanan ya, kembali lagi dengan standar kita sebagai orang muslim, dan tentu ya bagi agama-agama yang lain juga yang kita tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan teman-teman ya. Kita makan tentu kalau misalnya pedas ya cukup ya rasa pedas saja, tidak harus makan yang bombastis seperti itu ya. Kemudian rasa kenyang juga jangan sampai terlalu kenyang, karena memang reaksi terlalu kenyang nggak baik. Artinya sebelum Anda terkena gangguan ini pun ya, kalau kita merasa terlalu kenyang, napas juga tidak baik ya, tersendat seperti itu, terus badan terasa berat, dan banyak ya yang kita rasakan ketika kita terlalu kenyang. Nah, jadi untuk itu standarnya saja, jangan berlebih-lebihan. Terus kemudian hilangkan yang cara berpikir, terus cara kehidupan Anda yang dahulu ya, cara pola makan Anda yang dahulu. Tentu ini di stop dulu, kita poinnya kembali ya, atau saya pribadi meminta ke teman-teman untuk lebih kepada bagaimana kedisiplinan teman-teman ya, cara makannya, jam makannya, kemudian kehidupannya bagaimana ya. Jangan sampai kita melakukan pola hidup yang dulu yang amburadul teman-teman, karena berkat kehidupan kita dulu yang amburadul, justru kita mendapatkan gangguan ini. Jadi di sini kembali Tuhan menegur ya, sehingga kita bisa kembali kepada manusia yang memang harus menjalani hidup itu dengan baik-baik saja, tidak berlebihan teman-teman. Dan di sini juga diberikan kita ya, melatih diri kita bagaimana cara kita hidup ikhlas teman-teman. Kan teman-teman banyak yang komen ya, merasakan sensasi-sensasi ini, bahkan sensasi takut mati seperti itu. Dan kemudian rasa halu, ketakutan ya, dunia tidak berada di dunia nyata seperti itu ya, sensasi-sensasi ini. Dan terus terang ya, saya juga mengalami hal tersebut ya, yang saya sampaikan tadi. Apapun yang teman-teman rasakan, saya juga rasakan. Dan tentu untuk menangkal rasa halu, ketakutan seperti itu hanya satu teman-teman, yaitu adalah rasa ikhlas. Rasa ikhlas, kita sebagai makhluk ciptaannya tentu kita tidak akan lama di dunia ini teman-teman ya.
kita datang darinya dan akan kembali kepadanya. Itu adalah bisa Anda terapkan di pola pikir Anda, dan kita tidak akan terus hidup di dunia ini, teman-teman, ya. Dan kita pasti akan kembali kepadanya. Jadi rasa ikhlas ya untuk menjalani hidup ini, insya Allah rasa cemas itu akan berkurang. Begitu rasa cemas berkurang, tentu asam lambung akan turun, sejalan ya bagaimana rasa kecemasan itu turun, teman-teman. Jadi keep fighting, teman-teman, semangat terus untuk menjalani hidup Anda. Percayalah, gangguan ini akan sembuh, ya. Baik, sekian dulu video kali ini, video motivasi kali ini. Semoga kata-kata saya atau kalimat-kalimat saya yang saya berikan kepada Anda bisa teman-teman mengerti, paham ya, dan bisa aplikasikan. Dan jangan lupa untuk ditonton video-video saya yang sebelumnya. Semua video saya berikan kepada Anda tentu hanya untuk kesembuhan teman-teman, untuk memberikan teman-teman motivasi, teman-teman, untuk memberikan teman-teman penyemangat ya. Karena saya ingin teman-teman sembuh, itu aja. Oke? Baik ya, sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.